Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Rio. Bab 51, Darah Pertama. Ninja medis perlu membawa banyak peralatan medis, jadi mereka bergerak lebih lambat daripada ninja tempur. Meskipun Rio dan Jiraiya meninggalkan Konoha bersama, Rio akhirnya tertinggal beberapa hari kemudian. Kapten, kami baru saja meninggalkan zona aman. Kami tidak lagi jauh dari medan perang, kata seorang ninja dari regu medis. Ming, gunakan Byakuganmu untuk menyelidiki apa yang ada di depan kita. Jika tidak ada musuh dalam jangkauan, kami akan maju. Hati-hati, kata Rio pada Ming Hyuga. Dia mengangguk dan membuka Byakugannya dan mengamati sekeliling mereka. Rio juga berhati-hati dengan sekeliling dan memeriksanya sendiri. Kapten, tidak ada musuh yang ditemukan dalam jarak 1 kilometer di depan. Ming, kita akan melakukan ini setiap kami tidak ingin secara tidak sengaja jatuh dalam penyergapan. Rio tahu bahwa unit medis sangat penting bagi ninja di medan perang negara angin, jadi dia sangat berhati-hati. Unit terus bergerak maju. Setiap Ming akan menjelajahi lingkungan sekitar untuk memastikan keamanan. Setelah berjalan 5 kilometer, dia menemukan ninja pasir menunggu mereka dalam penyergapan. Kapten, saya menemukan ninja pasir di depan kami, 27 dari mereka. Berhenti. Man, silakan, dan coba cari tahu komposisi tim mereka. Rio membuat semua orang berhenti dan mengirim Man Uchiha ke depan. Rio tahu betul bahwa Man adalah seorang ninja yang kuat. Lagi pula, mereka pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Selama beberapa hari terakhir, mereka berdua telah mengobrol dan Rio mengetahui bahwa dia membuka 3 titik saringan. Menyadari hal ini, Rio merasa iri sekaligus tidak berdaya. Lagi pula, saringannya tidak membuat kemajuan apapun selama 2 tahun terakhir. Tak lama kemudian Man kembali. Kapten, di depan ada ninja sensor, ada 5 Jonin di tim itu, dan pemimpinnya pasti Jonin elit. Sisanya harus setingkat Chunin. Rio membuat penilaian tentang kesenjangan kekuatan antara kedua tim. 5 dari musuh adalah Jonins, pemimpinnya adalah seorang elit. Menghitung ninja medis yang dapat menggunakan pisau bedah ninja, tim-tim tersebut hampir setara dalam level pertempuran. Satu tim Ino Shikacho tetap di belakang dengan 7 ninja bertarung untuk melindungi tim medis. Anggota tim medis yang dapat menggunakan pisau bedah ninja akan ikut denganku untuk menyergap ninja pasir. Rio menugaskan semua orang dengan tugas yang sesuai dengan keterampilan mereka. Sebenarnya, Rio bisa saja memilih untuk menghindari penyergapan ini dan terus maju. Namun, dia tahu bahwa jika mereka ditangkap oleh tim itu, mereka akan menderita kerugian besar karena kehadiran anggota yang lebih lemah di timnya. Sebagai seorang kapten, dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak buahnya. Dan keputusannya adalah mengandalkan kehadiran Byakugan di timnya yang dapat menangkap pergerakan musuh dan memungkinkannya untuk menyerang pada saat yang tepat. 7 anggota tim medis tahu cara menggunakan pisau bedah cakra. Bersama dengan 23 ninja bertarung yang datang bersama Rio, mereka mengambil tempat tersembunyi untuk menyergap musuh dengan bantuan Ming. Rio sendirian di depan semua orang. Segera setelah Rio dan yang lainnya melakukan penyergapan, ninja pasir muncul. Mereka jelas juga tahu bahwa ada ninja yang datang ke arah mereka. Rio menyembunyikan kehadirannya menggunakan teknik yang dia dapatkan dari Senspi di Women's Hot Spring Hotel. Ini adalah pertama kalinya Rio menggunakan kemampuan rahasia keluarganya, yang memungkinkan dia untuk belajar ninjutsu hanya dengan membaca pikiran. Karena itu, ninja sensor pasir tidak menemukannya. Setelah ninja pasir melampauinya, dia memadatkan pisau bedah ninja, dan memasuki mode elemenisasi es, lalu mengaktifkan mode cakra petirnya. Dengan mode Ice Lighting Cakra, dia berkedip dan muncul di belakang sans sensor ninja, menggorok lehernya. Ninja pasir yang melindungi rekan sensor mereka dengan cepat menyerang Rio. Senjata rahasia dilempar ke arahnya dari segala arah. Ninja pasir dengan cepat mundur ketika menyadari bahwa shuriken mereka sama sekali tidak melakukan apapun pada Rio. Sekali lagi, dia menghilang seketika dengan mode cakra kilatnya. Dari saat Rio menyerang mereka, sampai dia menghilang lagi, hanya 5 detik telah berlalu.
Sebagian besar ninja pasir bahkan tidak punya waktu untuk menanggapi serangannya, dan beberapa yang menyerangnya bahkan tidak bisa melukainya. Dengan cara ini Rio mencetak darah pertama dalam Perang Dunia Ketiga. Penampilan epik Rio tidak hanya membuat panik para ninja pasir. Itu juga mengejutkan rekan satu timnya yang mengamatinya. Secara khusus, Man Uchiha, yang telah mengaktifkan saringan, tidak bisa benar-benar menangkap gerakan Rio meskipun fakta bahwa saringannya adalah 3 titik. Ini melebihi semua harapannya. Jangan panik, ambil mayat Tanaka dan lanjutkan. Musuh telah membunuh sensor ninja kita karena dia tidak ingin kita bergerak maju. Pasti ada sesuatu di depan kita. Sen Jonin yang memimpin tim itu benar sekali. Rio menggunakan mode cakra petir yang spektakuler untuk membunuh ninja itu karena dua alasan. Di satu sisi, ini melindungi teman-temannya agar tidak ditemukan, dan di sisi lain, dia ingin mengguncang hati ninja pasir yang datang sehingga mereka hanya mundur. Tapi mereka terus maju, sampai mereka melangkah ke penyergapan tim medis. Yang pertama bergerak adalah pria Uchiha, mengubah salah satu Chunin musuh menjadi batu bara dengan menggunakan teknik bola api khas klannya. Ming tidak mau kalah, menggunakan teknik tinjunya yang lembut untuk membunuh yang lain. Yang lain juga bergegas masuk, saat ninja pasir yang tidak memiliki mata langsung masuk ke jebakan yang dibuat oleh Rio dan teman-temannya. 9 dari Chunin pasir diambil dalam sekejap dan Rio memotong lengan salah satu Jonin. Bajingan Konoha. Pemimpin musuh merasa sangat terhina oleh ini sehingga dia langsung menuju ke arah Rio. Rio langsung masuk ke mode esnya, sementara lengannya memadatkan pisau bedah ninja. Dalam mode ice-nya, kecepatannya tidak sebanding dengan Jonin elit yang memimpin tim musuh. Dia mengambil beberapa pukulan darinya. Mengerikan, Futon, Great Slashing Tornado. Rio merasa sangat bersyukur bahwa Orochimaru mendemonstrasikan teknik ini padanya. Saat serangan itu menuju ke arahnya, dia mengaktifkan mode cakra petirnya dan mudah baginya untuk menghindari serangan. Sekarang, giliranku. Sekarang dia memaksa Rio masuk ke mode Ice Lightning Cakra, Jonin sama sekali bukan tandingannya. Yang dia lihat hanyalah kilatan sebelum kepalanya dipotong oleh pisau bedah cakra milik Rio. Setelah membunuh pemimpin mereka, Rio melanjutkan dan memusnahkan seluruh tim musuh bersama pasukannya. Tim medis memiliki 3 anggota terluka parah bersama dengan 5 luka ringan. Tetapi sebagai imbalannya, mereka benar-benar menyapu bersih lawan-lawan mereka. Penyergapan ini, tentu saja, sukses besar. Dengan pengecualian Man Uchiha, semua orang di tim berpikir bahwa Rio hanyalah seorang ninja medis yang melebihi mereka dalam keterampilan medis. Sekarang setelah mereka melihatnya bertarung, mereka mengetahui bahwa dia juga kuat. Di dunia Naruto, yang kuat dipuja, dan semua anggota tim yang memasuki pertempuran dengan yakin sepenuhnya dengan Rio sebagai pemimpin mereka. Rio takut malam itu akan menimpa mereka, jadi dia memerintahkan semua orang untuk bergegas dan mengubur ninja pasir dan tim medis terus mendekati kamp Konoha. Bab 52, Pertempuran Pertama di Negara Angin. Setelah bertemu dengan ninja pasir, tim medis maju dengan kecepatan penuh dan akhirnya tiba di kamp Konoha malam itu. Sakumo dan Jiraiya sedang menunggu kedatangan Rio. Ninja pasir benar-benar provokatif dalam banyak kesempatan hari ini. Tapi kubu Sakumo tidak memiliki tim medis di pihak mereka sehingga mereka hanya bisa menerima provokasi itu dan menunggu. Begitu Rio memasuki kamp, dia dipanggil ke tenda Sakumo. Rio, kamu akhirnya di sini. Kami tidak punya waktu untuk menyalakan kembali. Mari kita lanjutkan, apa status tim medis Anda? Sakumo bertanya. Mereka baik-baik saja, kami hanya mengalami sedikit cedera, dan mereka lelah. Kami bertemu pasukan ninja pasir dalam perjalanan ke sini, tapi itu sudah ditangani. Kami tidak memiliki korban. Rio memberitahu Sakumo tentang keadaan timnya. Bagus. Biarkan anak buahmu beristirahat dengan baik malam ini, karena besok kita akan menghadapi pasir. Segera setelah Rio menyadari bahwa ninja pasir dalam kondisi baik, dia memutuskan untuk pergi berperang. Apakah kamu sangat khawatir? Rio entah bagaimana merasakan itu saat melihat Sakumo dan Jiraiya. Oh Rio, kamu tidak tahu. Hari-hari sebelum Anda datang ada provokasi setiap hari, dan kadang-kadang pasir mengirim seorang dalang untuk menyerang kami. Tanpa kehadiran ninja medis untuk mendetoksifikasi mereka yang diracuni, kami tidak tahu apakah kami bisa memenangkan pertempuran ini.
Semangat rendah, tetapi sekarang kalian ada di sini, kita harus mengambil pertempuran ini, apakah begitu? Lalu Sakumo-san, apa rencanamu? Tanya Rio. Menurut intel yang kami miliki dari Ninja Hyuga dan Aburame kami, kubu pasir memiliki dua petarung kelas Kage yang kuat. Salah satunya adalah Kazekage keempat dan yang lainnya adalah Master Tua Chiyo. Besok aku akan mencoba berurusan dengan Chiyo dan Jiraya akan menghadapi Kazekage. Sakumo-san, bagaimana dengan sisa pasukan mereka? Apakah tidak ada taktik yang direncanakan? Besok medan perang akan menjadi gurun pasir negara angin. Kami akan dapat mengandalkan Byakugan Hyugas sehingga kami tidak disergap, tetapi tidak akan mudah untuk menyergap orang di medan mereka sendiri. Jiraya menjawabnya. Kamu benar Jiraya, dan kita harus bertarung besok. Kami memiliki tim medis Anda untuk menyelamatkan orang-orang kami di tempat. Level keseluruhan Ninja Konoha lebih unggul. Selama kita menemukan cara untuk mengatasi keracunan, kita pasti akan menang. Kata Sakumo. Rio tidak pandai berdebat. Pertempuran besok pasti akan sengit. Di kamp pasir, Kazekage keempat dan Chiyo sedang mendiskusikan rencana untuk besok. Sementara ada klan Aburame dan Hyuga di pihak Konoha yang menyelidiki pasir secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk mendapatkan informasi. Segera setelah tim Rio mencapai kamp, Kazekage keempat menerima berita tersebut. Dia berspekulasi bahwa tim medis akan mengikuti Jiraya yang datang lebih awal, dengan rute yang sama dengan yang dia ambil. Awalnya, empat ingin menggunakan ketidakhadiran tim medis untuk menemukan cara untuk menyerang mereka yang ada di kamp dan membuang mereka dengan racun, baik oleh dirinya sendiri atau dengan tangan Chiyo, tetapi serangga Byakugan dan Aburame cukup untuk mencegah serangan mendadak. Dia ingin menghindari pertempuran di Konoha. Dia tahu bahwa tanpa keuntungan medan, desa pasir tidak memiliki peluang. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain mengganggu perkemahan Konoha sambil mengirim tim yang kuat untuk menyergap regu medis untuk membunuh sebanyak mungkin anggotanya. Melihat seluruh tim medis tidak membawa korban, ia menyadari bahwa tim yang dikirimnya telah gagal. Rasa, sepertinya rencanamu gagal. Kata Chiyo saat belajar tentang intel. Ya, aku curiga bahkan tim medis mereka memiliki ninja tingkat Kage lain yang melindunginya. Kata keempat dengan wajah muram. Yah, mungkin memang begitu. Tapi ninja yang kami kirim bukanlah genin. Bisakah tim medis lolos tanpa cedera saat diserang oleh 6 jonin dan banyak chunin? Mungkin mereka tidak pernah menangkap tim medis sama sekali. Chiyo mencoba menganalisis situasi. Itu tidak mungkin. Tanaka sedang dalam misi, dan dia adalah salah satu ninja sensor terbaik di seluruh desa. Yang keempat menolak saran Chiyo. Lalu ada ninja tingkat Kage lain di pihak mereka. Menurutmu siapa yang bisa menjadi rasa? Itu hanya bisa menjadi putra tertua dari Hokage ketiga, atau mungkin murid baru Jiraya yang memberontak ini bernama Minato Namikaze. Saya merasa itu yang terakhir. Kata Rasa. Minato Namikaze. Apakah bocah itu yang mempelajari Dewa Petir Terbang Hokage kedua? Chiyo tidak begitu terkesan dengan Minato, tapi dia tahu bahwa dia mempelajari teknik yang hebat. Di masa-masa awal Perang Dunia Ketiga, Minato belum begitu terkenal. Tetapi ketika mereka tahu bahwa dia telah meningkatkan Dewa Petir Terbang kedua, mereka tahu bahwa dia sudah berada di level Kage. Selain anak ini, Sakumo Hatake akan menjadi milikku besok. Anda berurusan dengan Jiraya. Chiyo mencari balas dendam untuk putra dan menantunya. Dia telah memimpikannya hari ini selama bertahun-tahun. Nah, besok pertempuran besar akan terjadi di padang pasir. Saya akan dapat menggunakan teknik debu emas saya, dan saya menjadi lebih baik dengan itu. Aku tidak akan kalah. Chiyo mengangguk dan meninggalkan tenda keempat. Keesokan harinya, perkemahan Konoha mulai ramai di pagi hari, dan suasananya benar-benar tegang. Ninja dengan cepat berkumpul dan tim medis Rio bersiaga. Turun. Dengan perintah Sakumo, sebagian besar ninja Konoha menginjakkan kaki di medan perang. Pasir gurun kuning menghalangi pandangan mereka. Di sekitar pasukan Konoha, serangga Aburame melayang-layang, dan Hyuga mengawasi sekeliling mereka dengan Byakugan mereka. Sakumo sama, Jiraya sama. Tidak terlalu jauh dari kita ada banyak ninja pasir. Anggota klan Aburame menerima peringatan dari serangga mereka dan segera melaporkannya kepada pemimpin mereka. Berhenti. Hyuga Shinobis, lihat sekeliling dan lihat apakah ada penyergapan yang menunggu kita.
Setelah menyelidiki, anggota regu Hyuga tidak menemukan jejak penyergapan. Sakumo memberi perintah untuk maju sampai kedua kekuatan bertemu di gurun. Apakah kamu KZKG keempat? Ketika kedua belah pihak bertemu satu sama lain, Jiraiya meminta ninja berkepala merah untuk memimpin. Potong omong kosong. Sakumo Hatake, mati. KZKG keempat tidak punya kesempatan untuk menjawab saat Chio melompat ke Sakumo. Tapi dia juga tidak akan menjelaskan apa-apa, dia juga langsung menyerang Jiraiya. Ketika para komandan mulai berperang, pasukan mereka mengikuti, bertabrakan juga. Pertempuran pertama dari Perang Dunia Ketiga telah dimulai. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Rio. Bab 53, Rasa Smith. Sakumo dan Chio adalah rival lama, dan akrab dengan kekuatan dan metode bertarung satu sama lain. Sakumo seharusnya memiliki sedikit keunggulan dalam kekuatannya secara keseluruhan, tetapi keterampilan Chio dengan menggunakan benang cakra untuk mengendalikan boneka bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Lagi pula, dia juga seorang ninja tingkat Kuasi Kage. Dengan penguasaan bonekanya yang luar biasa, Sakumo tidak bisa mendaratkan pukulan padanya. Di sisi lain, yang lebih spektakuler adalah pertarungan Jiraiya melawan KZKG keempat. Rasa memiliki magnet pelepasan Kekkei Genkai. Manga tidak menunjukkan rilis apa yang digabungkan untuk mendapatkan elemen magnet, tetapi Rio berspekulasi bahwa itu adalah perpaduan dari sifat angin dan guntur. Catatan penerjemah, dengan eliminasi orang dapat berspekulasi bahwa itu sebenarnya perpaduan pelepasan angin dan bumi karena rasa memiliki pelepasan angin, bumi, dan air selain kemampuan pelepasan magnet dan yin-nya. Lihat Narutopedia untuk info lebih lanjut. Seseorang sekuat Kage harus memiliki lebih dari sekedar kemampuan untuk menggunakan satu atribut alam. Kebanyakan elit sebenarnya memiliki dua atau lebih. Secara alami, yang keempat tidak terkecuali. Dari penggunaan pelepasan magnetnya, Rio dapat mengetahui bahwa dia setidaknya memiliki kendali atas guntur dan angin. Sama seperti lawannya, Jiraiya mengerti lebih dari kebanyakan orang tentang ninjutsu. Dia mewarisi penguasaan ketiga yang memiliki teknik sempurna sendiri. Sulit untuk memprediksi hasil pertarungan. Dengan pengecualian elemen guntur, Jiraiya adalah master dari semua transformasi alam lainnya. Tapi KZKG keempat juga luar biasa dalam ninjutsu. Aku tidak menyangka bahwa murid ketiga akan menjadi ninja yang hebat ini. Jika kita bertarung di tempat lain, tidak akan mudah bagiku untuk mengalahkanmu. Kata Rasa. Maksudmu karena kita berada di gurun, kamu akan dapat dengan mudah mengalahkanku. Jiraiya mampu mengukur level musuhnya selama pertarungan, dan dia tahu bahwa dia seharusnya tidak bisa mengalahkannya kecuali dia memasuki mode bijaknya. Bukankah kamu memiliki klan Hyuga dan Byakugan mereka? Apakah mereka tidak melihat sesuatu yang berbeda dengan pasir gurun? Pasir yang dikendalikan oleh rasa bergegas menuju Jiraiya. Kamu mengendalikan pasir. Lalu kamu adalah Jinchuriku Ichibi. Tidak, Anda tidak memiliki segel di tubuh Anda. Jiraiya tidak terlalu memperhatikan pasir yang bergerak ke arahnya, dan hanya membuat earth style wall untuk melindungi dirinya sendiri. Apa? Tembok itu mudah hancur dihantam gelombang pasir. Jiraiya tampak seperti akan kalah ketika terluka oleh pasir yang menghambur ke arahnya. Jiraiya, ini sudah berakhir. KZKG keempat menyatakan kemenangan dan ingin menghabisi lawannya. Tepat saat Jiraiya terkena, dia mengaktifkan salah satu batu penyembuh Rio. KZKG keempat juga meluncurkan jutsu pelepasan angin kelas B. Dengan bantuan batu penyembuh, kerusakan yang diambil darinya dapat dikendalikan. Jadi Jiraiya mampu menghindari pukulan fatal dari KZKG keempat. Memanggil, Jiraiya perlu sedikit pulih dari cederanya. Gamabunta akan membantu menahan rasa. Gamabunta, hati-hati. Pasir orang ini lebih berat dari biasanya. Oh, aku tidak akan menjadi tidak berguna sepertimu. Kata-kata Gamabunta tidak bisa jauh dari kebenaran. Sebenarnya, KZKG meningkatkan kewaspadaannya. Pengalaman bertarung selama bertahun-tahun membuatnya mengerti bahwa Jiraiya sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Apakah itu panggilannya? Seperti yang dikabarkan, itu adalah kodok merah raksasa.
Di medan perang, ninja Konoha yang moralnya rendah karena Jiraiya terluka melihat Gamabunta dan mendapatkan kembali keinginan untuk bertarung. Ryo meminta timnya bekerja untuk menyembuhkan ninja Konoha yang keracunan dan terluka, sambil menyelinap ke dalam pertempuran. Konoha tidak menang. Memang benar bahwa tingkat keseluruhan ninja Konoha lebih unggul dari pasir seperti yang dikatakan Sakumo. Tetapi di lingkungan ini, kedua belah pihak menjadi hampir sama dalam kekuatan. Dalam hal jumlah, Konoha memiliki tim medis mereka di lapangan, bersama dengan lebih dari 8.000 ninja yang bertarung. Tapi desa pasir memiliki lebih dari 12.000 orang. Sangat jelas bagi Ryo bahwa jika Sakumo atau Jiraiya dikalahkan dalam pertempuran ini, pasukan Konoha akan dibantai. Di antara mereka, ada hampir 300 dari aliansi Ino Shikacho. Beberapa saat yang lalu, Ryo melihat Jiraiya menggunakan summoning untuk membawa Gamabunta ke medan perang. Dia berpikir untuk menggunakannya untuk membawa Gamahiro. Ini tidak hanya akan membantu mengalahkan KZKG keempat, itu juga mungkin menarik perhatian dari Jiraiya yang memberinya waktu untuk pulih. Tidak mungkin bagi Ryo untuk hanya duduk dan menonton. Dia harus berjuang demi aliansi Ino Shikacho dan juga untuk Jiraiya. Ketika dia datang ke medan perang, dia menemukan Jiraiya terkubur di bawah pasir KZKG keempat. Dia mengaktifkan saringan dan menemukan bahwa saat kepalanya berada di atas pasir, lengannya di bawahnya terangkat dengan telapak tangan saling berhadapan. Dia jelas mencoba memasuki mode Sage. Debu emas rasa terbuat dari pasir yang dicampur dengan partikel emas. Karena alasan itu, pasir itu jauh lebih berat dan jauh lebih merusak daripada pasir biasa. Tidak ada cara bagi Gamabunta untuk mengalahkan serangan yang begitu kuat, jadi dia hanya memberikan dukungan untuk Jiraiya. Memanggil. Di luar medan perang, asap putih mengepul saat Ryo memanggil Gamahiro. Hiro, tolong, targetnya adalah ninja pasir. Bagus. Gamahiro adalah hulu ledak sejati. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk memamerkan keahliannya. Dia seperti serigala di antara domba-domba, dia bergegas ke kerumunan dan mengangkat sepasang pedang pendeknya dan menyapu mereka. Para ninja pasir panik dan menggunakan segala macam ninjutsu untuk menyerangnya. Namun Ryo memasuki mode Ice Lightning Chakra. Sesekali, dia akan berkedip dan menggunakan pisau bedah cakra untuk menggorok leher musuhnya sambil menghindari jutsu skala besar mereka. Yang keempat memperhatikan dia bersama dengan Gamahiro dan bagaimana mereka membunuh 4 Jonin dan entah berapa banyak Chunin. Dia tidak tahan membiarkan Ryo membunuh begitu banyak ninja pasir. Ini adalah petarung misterius ketiga yang mendekati level KG. Jadi rasa mengalihkan perhatiannya dari Jiraiya dan bergegas menyerang Ryo. Kau pergi. Aku selesai bersiap-siap untuk membawamu. Tentu saja, Jiraiya tidak akan pernah membiarkan rasa menyerang Ryo. Dia akhirnya masuk ke mode Sage. Pertama kali kamu memanggil kami, itu adalah tempat yang mengerikan. Sima mengeluh. Jiraiya-chan mungkin tidak punya pilihan lain. Tidak perlu marah. Jadi Jiraiya-chan, siapa lawanmu? Mengapa Anda membutuhkan kami? Kata Fukasaku. Bosne sama, saya benar-benar minta maaf. Kali ini saya menghadapi KZKG keempat. Aku tidak bisa mengalahkannya tanpa bantuanmu. Saat ketiganya sedang mengobrol, rasa melancarkan serangan. Dia sangat ingin mengambil Ryo sehingga dia ingin segera menghabisi Jiraiya. Debu emas berubah menjadi gelombang dan pergi dengan cepat menuju Jiraiya. Pasir ini memiliki emas di dalamnya. Fukasaku bisa melihat esensi serangan rasa dengan persepsinya. Dia sekali lagi menggunakan Earth Release Wall untuk menahannya. Tapi kali ini, ia diresapi dengan cakra senjutsu yang sangat memperkuat kekuatannya, sehingga mampu menahan debu emas kembali. KZKG keempat menatap Jiraiya dengan kagum melihat dua kodok di pundaknya. Dia membentuk segel dan pasir emas di tanah mulai mengelilingi Jiraiya. Peti pasir pemakaman pasir. Tekanan luar biasa yang dibuat oleh pasir membuat Jiraiya dalam masalah. Jiraiya-chan, buat minyak dalam jumlah besar. Kata Sima. Senpo, Goemon. Emas itu larut karena suhu yang sangat tinggi, dan pasirnya juga berubah menjadi kristal bening padat. Bab 54 Retret Pasir. Rasa tidak menyangka Jiraiya akan menemukan jalan keluar dari peti matinya dengan mudah. Dia ingin menggunakan Sen Coffin untuk menjebak Jiraiya, lalu Sen Funeral untuk setidaknya melukainya, lalu menghabisinya untuk pergi dan menghadapi Ryo.
Tapi ini bukan apa-apa bagi Jiraiya dalam mode Sage. Tanpa informasi apapun, Jiraiya mampu mengalahkan 3 jalur Pain dengan mode ini. Rasa itu enak tapi tidak ada yang dekat dengan Pain. Dengan memasuki mode Sage, perannya terbalik dan rasa harus bertahan. Di sisi lain, Sakumo juga nyaris mencetak gol kemenangan atas Chiyo. Dia mulai lelah. Dia baru saja memulai dan masih bisa menghindari semua serangannya sambil menemukan kesempatan untuk memotong salah satu benang cakranya. Chiyo perlahan kehabisan cakra. Sakumo hanya perlu menjaga ritmenya dan hanya masalah waktu. KZKG keempat ingin mendukungnya, tetapi dia menghela nafas frustrasi ketika melihat Jiraiya dan Ryo. Namun, di sisi Ryo, situasinya tidak terlihat begitu cerah karena dia dan Gamahiro dikelilingi oleh 4 Jonin pasir elit. Dan situasi ini benar-benar berbeda. Ryo seharusnya tidak berada pada level yang memungkinkan dia untuk mengalahkan 4 Jonin elit sekaliber seperti itu sendirian. Tapi dia memang mendapat bantuan Gamahiro. "Hiro, kita dalam keadaan darurat, punya ide?" tanya Ryo. "Saya akan menggunakan air, Anda menggunakan petir. Lumpuhkan mereka satu dan kemudian gunakan Ice untuk berteleportasi dan bunuh yang ada di sudut kiri atas. Saya merasa bahwa dia yang paling berbahaya di antara mereka." "Bagus. Lalu aku akan keluar semua. Hiro, ingatlah untuk melompat saat menggunakan serangan airmu agar kamu tidak tertembak secara tidak sengaja." "Mengerti. Ayo pergi. Rilis air tembakan." Gamahiro mengeluarkan semburan besar air kental dari mulutnya. Serangan air memaksa Senjonin menggunakan serangan angin untuk memerciki mereka. Dan ini menyebabkan air memercik kemana-mana. Pada saat Gamahiro berada di udara, Ryo sudah mulai membentuk segelnya. Pelepas petir Thunderbolt. Cakra petir dilakukan dengan air. Di gurun pasir ini, air menghilang dengan cepat. Ryo harus memanfaatkan kesempatan ini melawan keempat Jonin secepat mungkin. Seperti yang Hiro katakan padanya, dia berteleportasi ke pojok kiri atas. Elite Jonin yang gerakannya diperlambat oleh serangan kilat jantungnya ditusuk oleh Ryo. "Ichiro, anak sialan." 3 sisanya tidak tahan melihat Ryo membunuh rekan mereka, jadi mereka semua bergegas ke arah mereka. Jelas bagi Ryo bahwa dia tidak bisa menghadapi mereka bertiga. Setelah semua pertempuran yang dia lakukan dan habis-habisan barusan untuk membunuh rekan mereka, level cakranya menjadi sangat rendah. Tepat ketika Gamahiro mendarat di tanah, Ryo mengambil pil makanan tentara dan menggunakan mode Lightning Chakra untuk berkedip di atas kepala Hiro. "Ryo, bisakah kamu masih bertarung?" tanya Gamahiro. "Tidak masalah, aku bisa menemukan cara untuk mengeluarkan satu lagi," jawab Ryo. Ketiganya tangguh Ryo. "Yang mana yang akan kamu tangani?" "Yang di depanku. Aku membunuh temannya telah membuatnya kehilangan kewarasannya. Orang yang paling marah lebih mudah dihadapi," kata San Zong Yuan. Ryo menggunakan Ice untuk berteleportasi sekali lagi dan kali ini pergi 3 meter di belakang orang yang kehilangan kesabaran. Kemampuan bertarung seorang Jonin tidak bisa diremehkan. Ryo tidak ingin terlalu dekat dengannya. Jadi dari jarak 3 meter, dia menggunakan Chidori Eiso, serangan yang dikembangkan oleh Sasuke di manga. Ninja pasir yang sudah gila tidak mengharapkan serangan jarak jauh seperti itu dari Ryo. Tetapi pada akhirnya, seorang Jonin adalah seorang Jonin, dan dia mampu melakukan Juke Hit dan menghindari kerusakan yang mematikan. Hanya lengan kirinya yang ditusuk oleh Chidori Eiso. Ryo tidak dapat membunuh siapapun dengan serangan diam-diamnya dan dia tahu bahwa dia terekspos. Dia kembali menggunakan teleportasi esnya ke punggung Gamahiro. "Bisakah kamu melompat keluar? Pergi ke KZKG keempat." "Ryo, kamu hampir kehabisan cakra. Orang tuaku ada di sana jadi kamu tidak perlu khawatir tentang Jiraiya-san." Gamahiro mencoba membuat Ryo mundur. "Jangan khawatir, aku hanya ingin menakuti KZKG keempat dan membuatnya mundur dengan ninja pasir. Bahkan jika kita memenangkan pertempuran ini, Konoha akan mengalami banyak kerugian jika ini terus berlanjut," kata Ryo. Melihat betapa keras kepala Ryo, Gamahiro hanya bisa mengikuti rencananya. Mengabaikan provokasi 3 Jonin, dia melakukan semua yang dia bisa untuk membawanya ke posisi keempat. Jiraiya-chan, Hiro-chan datang." Saat dia melawan KZKG keempat, Jiraiya mendengar kata-kata Fukasaku dan dengan cepat mundur.
Rasa tidak memiliki persepsi yang kuat tentang mode Sage, tetapi penarikan Jiraiya yang tiba-tiba membuatnya gugup. Instingnya menyuruhnya untuk menghindar ke samping. Dia nyaris tidak terhindar dari serangan Gamma Hero yang jatuh ke tanah membuat dampak besar pada pasir gurun. Hiro-chan, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Fukasaku. Isumonet him Fukasaku sama. Ryo-chan, dan apa yang kamu lakukan di sini? Fukasaka menatap Ryo dan bertanya padanya. Tentu saja aku di sini untuk membantumu. Bersama-sama kita seharusnya bisa melukai dengan serius dan bahkan mungkin membunuh Kazekage keempat. Bahkan dia seharusnya tidak bisa mengalahkan kita. Mengatakan itu, Ryo memasuki mode Sage. Yang keempat melihat perubahan di wajah Ryo, anak ini berubah seperti Jiraiya. Meskipun dia tidak memiliki kodok di pundaknya, dia harus kuat. Rasa sudah mulai mundur. Dia berbalik untuk melihat Chiyo dan dia menemukannya kehabisan napas dan diambang kekalahan. Ninja pasir, mundur. Menggigit giginya, Kazekage keempat mengeluarkan perintah untuk mundur. Ninja Konoha tidak mengejar musuh mereka. Dalam lingkungan seperti itu, mereka hanya akan terjebak jika mereka melakukan itu. Mengakhiri situasi seperti ini membuat Sakumo sangat puas. Pertempuran yang menentukan momentum seperti itu seharusnya tidak mudah untuk dimenangkan. Di kamp Konoha, Sakumo, Jiraiya, 6 Jonin dan Ryo berkumpul di tenda Sakumo. Pertempuran pertama dengan pasir telah berakhir. Mari kumpulkan pikiran kita. Pertemuan ringkasan pasca perang dimulai. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Ryo. Bab 55, mewariskan pengobatan modern. Seperti di kamp Konoha, 7 Jonin elit pasir bersama dengan Chiyo, berkumpul di tenda rasa untuk membahas perang. Topik utama adalah ninja Konoha baru Ryo Yamanaka. Kazekage ketiga telah menghilang di sepanjang perbatasan negara api. Lebih dari 12.000 ninja pasir dikumpulkan untuk balas dendam. Selain 3 orang yang memiliki kekuatan yang dekat atau setara dengan seorang Kage, 8 dari Jonin elit pasir ada di sana, bersama dengan hampir 1.000 Chunin. Sisanya adalah Genin. Di antara 12.000, yang terkuat adalah rasa Chiyo, dan Ichibi Jinkuriki Bunpuku. 4 dari 8 Jonin elit berasal dari divisi dalang. Sisanya adalah 4 yang dihadapi Ryo dalam pertempuran. Wajah rasa begitu berat dalam pertemuan itu. Dalam pertempuran ini, ninja pasir telah kalah di semua lini, bahkan kehilangan salah satu Jonin elit mereka. Hal yang paling tidak bisa diterima rasa adalah fakta bahwa orang yang membunuh Jonin itu, dan memaksa Sen mundur, sebenarnya adalah seorang anak yang sepertinya baru berusia 11 atau 12 tahun. Konoha tidak pantas menjadi tempat lahir para jenius. Sakumo, Sanin, dan sekarang Ryo Yamanaka ini. Chiyo Bachan menghela nafas. Kazekage sama, bocah ini membunuh Ichiro dengan serangan diam-diam yang aneh. Dia mengambil lenganku dengan cara yang sama. Serangan macam apa yang dia gunakan? Jelasin Hogu. Desain Jonin menggambarkan pertarungan Ryo dengan sesama Jonin melawan Ryo. Jadi dia menggunakan mode Lightning Chakra, dengan kecepatan ekstrim ice, dan teleportasi. Kata rasa setelah mendengarkan Jonin untuk merangkum informasi yang mereka miliki tentang Ryo. Apakah kamu yakin dia berteleportasi? Bukankah itu lebih seperti gerakan yang sangat cepat menggunakan mode cakra pencahayaan? Tanya Raras. Saya cukup yakin bahwa saya dapat membedakan antara mode cakra petir dan teleportasi. Kata Hogu. Rasa, mungkinkah itu Dewa Guntur Terbang Hokage kedua? Chiyo Bachan melihat Minato di Perang Dunia sebelumnya. Dia sangat terkesan dengan teknik itu. Deskripsi teleportasi Ryo mengingatkannya akan hal itu. Hugo, apakah Ryo Yamanaka menggunakan senjata khusus? Hokage sama, dia hanya menggunakan satu pisau bedah ninja dari awal sampai akhir, dan dia tidak menggunakan senjata lain. Kazekage keempat belajar dari Chiyo tentang Dewa Petir Terbang, dan dia mengetahui bahwa Ryo tidak memiliki senjata. Sekarang dia juga berspekulasi bahwa teknik teleportasi Ryo bukanlah mode cakra guntur, tetapi sesuatu yang lain. Tapi yang lebih menarik perhatian Raza adalah teknik yang digunakan Ryo dan Jiraiya.
Dalam keadaan itu, kekuatan, kecepatan, refleks, dan pertahanan Jiraiya semuanya ditingkatkan secara signifikan. Kekuatannya begitu besar sehingga memberi Jiraiya keunggulan setelah ditaklukkan oleh rasa untuk sebagian besar pertarungan sebelumnya. Chiyo Bachan, apakah kamu pernah mendengar teknik seperti itu? Rasa memberitahu Chiyo tentang apa yang terjadi dan bertanya apakah dia tahu teknik yang digunakan Jiraiya. Dia menghela nafas dan berpikir sejenak lalu berkata, mungkin itu adalah mode petapa yang digunakan oleh Hokage pertama. Saya hanya pernah mendengar tentang teknik ini, dan saya tidak berharap itu menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar mitos. Mode petapa itu nyata. Rikudo Senin adalah pengguna teknik ini. Ini meningkatkan ninjutsu, taijutsu, dan persepsi untuk sebagian besar. Inilah yang baru saja dikatakan Sukaku kepadaku. Biksu tua yang duduk di sudut, yang diam sepanjang waktu, berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Rikudo Senin hanyalah mitos, kata salah satu jonin elit. Biksu tua itu mengabaikannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menutup matanya seperti dia tertidur. Setelah mendengarkan Bunpuku, rasa menjadi cukup yakin bahwa teknik yang digunakan Jiraiya adalah mode Sage. Efeknya pada kinerja Jiraiya berjalan seiring dengan bagaimana Bunpuku menggambarkan mode Sage. Di sisi lain, Ryo dan Jiraiya sedang mendiskusikan kekuatan yang ditunjukkan oleh ninja pasir. Konoha sekarang memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan rasa. Tentu saja, Ryo mendapat pujian. Di manga, rasa tidak menunjukkan banyak kekuatannya, tetapi sekarang dia melihatnya dalam pertempuran, Ryo benar-benar terkesan, kekuatannya menakutkan. Dalam kehidupan masa lalunya, ketika dia melihat elemen emas digunakan di anime, Ryo berpikir bahwa hanya seorang tiran gila yang menginginkan emas sebagai senjata. Dia juga berpikir bahwa pengguna keterampilan seperti itu tidak akan pernah kekurangan uang. Ryo menjelaskan kemampuan rasa dalam pertemuan tersebut. Penjelasannya mengingatkan Jiraiya pada kata-kata Fukasaku tentang serangan rasa. Tetapi bahkan setelah menentukan jenis emas khusus yang digunakan rasa, kubu Konoha masih dalam keadaan darurat. Bahkan ketika mengetahui bahwa itu adalah debu emas, mereka masih tidak dapat menemukan cara untuk melawan kemampuannya selama dia bertarung di gurun pasir kuning. Setelah berdiskusi, Ryo kembali ke timnya. Tim medis memiliki peran besar dalam pertempuran ini. Jika bukan karena mereka, tidak ada yang akan tahu berapa banyak ninja Konoha yang akan hilang karena racun pasir. Selama beberapa hari berikutnya, kedua kubu tetap aman. Ninja pasir takut dengan mode petapa Jiraiya, dan ninja Konoha tidak dapat menemukan cara untuk melawan debu emas rasa. Kedua belah pihak berhati-hati dan tidak ingin bertindak gegabah. Selama hari-hari istirahat itu, Ryo memikirkan ninjutsu medis dan pengobatan modern dari dunianya. Salah satu hal yang selalu ingin dia lakukan adalah meningkatkan sistem ninjutsu medis Naruto verse. Di sini, ninjutsu medis terutama mengandalkan cakra. Setelah petugas medis kehabisan cakra, ninjutsu medis tidak lagi dapat digunakan. Haruskah seorang ninja dalam hal ini hanya melihat temannya mati kehabisan darah? Ryo ingin menyampaikan pengetahuan pengobatan modern yang telah dia pelajari di kehidupan sebelumnya kepada petugas medis di rumah sakit Konoha sehingga mereka dapat menyelamatkan orang terlepas dari tingkat cakra mereka. Namun, karena ketidakmampuannya menjelaskan asal-usul pengetahuan tersebut, Ryo menyerah pada gagasan itu. Tapi sekarang dia di medan perang, dan ada kebutuhan yang parah untuk lebih banyak pengetahuan medis, Ryo memutuskan untuk memberikan beberapa dasar kepada timnya. Di daerah di mana pasukan medis Konoha berada, Ryo mendirikan area pengajaran. Pada awalnya, ninja medis tidak terlalu tertarik dengan pengetahuan medis modern Ryo. Dalam pandangan mereka, jika pengetahuan ini tidak memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyembuhkan seorang ninja yang terluka dan memulihkan kemampuannya untuk bergerak, maka itu tidak ada gunanya. Tetapi ketika Ryo masuk lebih dalam ke topik yang dia ajarkan, mereka mulai menyadari bahwa apa yang dia bicarakan tidak sesederhana itu. Dengan cara ini, tim mempelajari dasar-dasar yang diajarkan Ryo kepada mereka, dan dia mampu menyelesaikan langkah pertama menuju tujuannya menyebarkan pengetahuan medisnya dari dunia masa lalunya. Hari demi hari berlalu, pasir tidak bisa terus mengawasi dan mereka mulai mengganggu Konoha sekali lagi. Sakumo mengambil tindakan balasan terhadap trik kecil pasir.
Seharusnya tidak ada banyak risiko dalam melakukan itu, karena ninja yang diracuni sekarang akan memiliki tim medis untuk menyelamatkannya. Sakumo-san. Jiraiya-san telah melakukan penyergapan dan baru saja menangkap ninja pasir. Ninja pasir mengganggu perkemahan selama berhari-hari, dan ini adalah pertama kalinya salah satu dari mereka ditangkap. Sakumo dengan cepat memberitahu Ryo. Untuk Yamanaka seperti dia, otak musuh bisa memberikan begitu banyak informasi. Bab 56 Kecerdasan. Ryo sedang mengajar tim medis ketika dia menerima pesan yang menyuruhnya segera pergi ke tenda Sakumo. Ryo, kamu di sini. Ini adalah master wayang pasir yang baru saja disergap oleh Jiraiya di luar perkemahan. Lihat info seperti apa yang bisa kamu dapatkan dengan menggunakan seni rahasia klan Yamanaka. Ryo mengangguk dan meletakkan telapak tangannya di dahi ninja pasir. Kesadarannya memasuki pikirannya. Dari ingatannya, Ryo mengetahui bahwa namanya adalah Sanyu. Dia adalah salah satu jonin elit di desanya, dan master boneka teknik rahasia biru. Pembagian wayang pasir dibagi menjadi 4 tingkatan, hitam, biru, putih, dan merah. Kanjuro di manga hanyalah seorang dalang kelas hitam selama ujian Chunin. Chiyo adalah master rahasia putih, dan hanya Sasori dari pasir merah yang menjadi dalang kelas merah. Ini adalah master rahasia biru, dan Jonin. Jiraiya telah menangkap ikan besar. Ryo masuk lebih dalam ke dalam pikiran Sanyunya. Semua ingatannya yang mengesankan ditampilkan di depan Ryo, yang dengan cepat menelusurinya untuk menemukan sesuatu yang berguna. Lebih dari 1 jam kemudian, Ryo akhirnya menemukan informasi terkait perang saat ini. Dalam ingatan Sanyu, dia tiba-tiba dipanggil. Desa mengadakan pertemuan di mana semua jonin di desa berkumpul, dan menghilangnya KZKG ketiga diumumkan. Setelah itu, dengan dukungan dari penasehat Chiyo dan Ebizo, murid ketiga, Rasa terpilih sebagai KZKG keempat. Hal pertama yang Rasa lakukan saat menjadi KZKG baru adalah menyatakan perang. Ryo bisa melihat di dalam ingatan, seberapa besar kebencian ninja pasir terhadap Konoha. Setelah perang dimulai, dan pasir kalah dalam pertempuran pertama, KZKG keempat mengumpulkan para jonin untuk membahas peristiwa tersebut. Ryo terus menelusuri ingatan Sanyu dan menemukan tugasnya, mengganggu perkemahan Konoha dan menyebarkan kekacauan di dalamnya. Dari ingatan, Ryo mengerti bahwa rasa takut menyerang karena mode petapa Jiraiya, namun tidak bisa membiarkan kubu Konoha hancur dan harus mengirim beberapa ninja terampilnya untuk menyerang mereka. Dia terus melihat melalui pikiran Sanyu dan menemukan 2 kenangan tersembunyi. Biasanya, kenangan tersembunyi adalah hal terakhir yang ingin Anda lihat. Jadi awalnya, Ryo ingin melewatkan 2 ingatan ini, tetapi takut dia akan kehilangan beberapa info terkait perang. Setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk memeriksanya. Kenangan pertama melibatkan Sanyu dan istrinya, dan momen mesra itu membuat Ryo tersipu. Perawan berusia 42 tahun itu benar-benar malu. Yang kedua datang sebagai kejutan besar. Itu melibatkan misi rahasia yang diberikan oleh Rasa kepada Sanyu. Rasa mengirim Sanyu ke kamp Konoha. Bukan hanya untuk melecehkan ninja di kamp. Itu juga untuk mengubur debu emas di sekitarnya. Setelah Ryo memastikan bahwa tidak ada ingatan lain yang berguna dalam pikiran Sanyu, kesadarannya mundur. Meskipun Ryo memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar, 2 jam membaca ingatan seseorang adalah pekerjaan yang berat. Dia harus istirahat cukup lama, dan kemudian dia melaporkan apa yang dia temukan kepada Sakumo dan Jiraiya. Ketika mereka menyadari bahwa pria yang ditangkap oleh Jiraiya adalah dalang jonin kelas hijau, mereka tidak ragu dengan info yang mereka terima darinya. Sakumo-san, mungkinkah Rasa telah mengubur debu emas di sekitar perkemahan kita untuk menyelinap masuk? Jiraiya melawan Rasa. Dia tahu betapa kuatnya pasir emasnya. Itu mutlak diperlukan untuk mencegahnya mendapatkan akses ke emas menurut pendapatnya. Itu sangat mungkin. Masalahnya, kita tidak tahu banyak tentang dia, dan kita tidak tahu bagaimana dia bisa menyerang kamp. Kata Sakumo. Sakumo-san, terlepas dari rencananya, pertama-tama kita harus membuang debu emas yang kita miliki di sekitar perkemahan. Sakumo mengangguk dan memanggil ninja klan Hyuga. Dia memberi mereka perintah untuk mencari dan kemudian mencairkan semua debu emas yang ada di sekitar perkemahan. Pasir akan segera bergerak. Ryo, tidak ada masalah dengan tim medis kan? Sakumo bertanya.
Saya bertanggung jawab atas tim medis, jadi Anda tidak perlu khawatir Sakumo-san. Sudah larut malam ketika Ryo meninggalkan tenda Sakumo. Para Hyuga yang sedang memeriksa tempat itu menemukan emas itu. Untuk mengikuti perintah Sakumo, mereka pergi mencari semua ninja di camp yang unggul dalam pelepasan api termasuk Uchiha. Di desa, Hyuga dan klan Uchiha biasanya tidak akur dengan baik. Namun, begitu berperang, kedua keluarga itu sebenarnya pandai berkoordinasi satu sama lain. Yah, bahkan dalam perang, mereka masih akan bersaing satu sama lain, tetapi itu jarang mengarah pada konflik. Sementara Ryo melihat emas meleleh dari kejauhan, salah satu Uchiha tiba-tiba melihat ke arahnya. Dia tampak kaget setelah melihat wajah Ryo. Yang terakhir merasa dengan inderanya yang luar biasa bahwa seseorang mendekatinya dari belakang. Dia menoleh ke belakang, dan melihat Fugaku Uchiha yang terlihat sangat terkejut. Tentu saja, Ryo tahu betul siapa Fugaku Uchiha itu. Ayah Itachi dan Sasuken dan kepala klan Uchiha berikutnya juga telah membuka saringannya ketika melihat kembali manga, tetapi dia tidak ditampilkan menggunakannya. Ryo tidak menyukai Fugaku Uchiha, juga tidak membencinya. Dia sekarang hanyalah Jonin yang lain, dan Ryo tidak berhubungan dengannya. Melihat bagaimana Ryo berbalik, Fugaku segera mengejarnya dan berdiri di jalannya. Apa yang salah? Ryo berhenti dan bertanya pada Fugaku. Namun, yang terakhir tidak menjawab dan hanya membuka saringannya. Ryo tidak sabar dan berbalik dan pergi. Apa? Melihat bagaimana Ryo pergi, Fugaku menghalangi jalannya. Apa masalahnya? Saya sangat sibuk. Tidak bisakah kamu mengatakan apapun yang ingin kamu katakan dengan cepat? Apakah kamu tahu siapa ayahmu? Mata Ryo terkejut melihat Fugaku. Dia telah memikirkan banyak alasan mengapa dia akan menghentikannya, tetapi dia tidak memikirkan hal ini. Kamu sangat mirip dengan salah satu anggota klanku. Anda terlihat sangat mirip dengannya, terutama di mata. Houyi Uchiha, apakah kamu mengenalnya? Apa hubungannya orang itu denganmu? Ryo ingin pergi, tapi dia takut Fugaku akan angkat bicara. Dia tidak ingin mengganggu kehidupan ibunya. Dia sepupuku. Ayahnya dan ayahku bersaudara. Apakah kamu mengenalnya? Fugaku bertanya lagi. Aku tidak mengenalnya. Dunia ini sangat luas, dan banyak orang terlihat mirip satu sama lain. Saya seorang Yamanaka, Ryo Yamanaka. Yamanaka berambut pirang, kenapa rambutmu hitam? Karena ayahku adalah seorang Nara. Ryo selalu menggunakan argumen ini untuk menutupi alasan mengapa rambutnya hitam. Fugaku Uchiha menatap Ryo untuk waktu yang lama. Dia tidak terlihat berbohong. Jadi dia hanya bisa pergi dengan keraguan yang tersisa di hatinya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.